Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Itu harapan saya. Dan pagi ini kita kembali bersyukur karena Tuhan berikan kita kembali kesempatan bersama menikmati lawatan Tuhan lewat kebenaran firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saudara. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Bapa yang baik, yang telah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita sepanjang hari. Saya siapkan satu ayat dari kitab Yesaya 55 saudara, ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan di sana. Saya akan bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Itu yang akan kita renungkan. Topik renungan kita pada pagi hari ini saudara, yaitu hidupmu sudah diatur oleh Tuhan. Itu yang akan kita renungkan. Di salah satu gereja di Eropa Utara saudara, ada sebuah patung Yesus yang disalib di dalam gereja itu. Ukurannya tidak jauh beda dengan ukuran manusia pada umumnya. Karena segala permohonan pasti dikabulkan di sana, maka orang selalu berbondong-bondong datang secara khusus untuk berdoa di bawah patung itu. Lalu mereka berlutut menyembah. Hampir dapat dikatakan halaman gereja penuh sesak seperti pasir dengan orang antri saudara. Lalu di dalam gereja itu ada seorang penjaga pintu. Melihat Yesus yang setiap hari berada di atas kayu salib itu, harus menghadapi begitu banyak permintaan orang, ia pun merasa iba dan di dalam hatinya ia berharap saudara bisa ikut memikul beban penderitaan Yesus Kristus itu di salib itu. Dan pada suatu hari saudara, sang penjaga pintu itu pun berdoa menyatakan harapannya itu kepada Yesus. Dan di luar dugaannya, ya, ia mendengar sebuah suara yang mengatakan, "Baiklah anakku, aku akan turun menggantikan kamu sebagai penjaga pintu, dan kamu yang naik di atas kayu salib ini. Namun apapun yang kau dengar, janganlah mengucapkan sepatah kata pun." Itulah pesan kepada si penjaga pintu ini. Dan si penjaga pintu itu pun merasa permintaan itu sangat mudah bagi dia, sehingga ia mau melakukannya. Lalu saudara, Yesus pun turun dan penjaga pintu itu naik ke atas, mengulurkan sepasang lengannya seperti Yesus yang dipaku di kayu salib itu. Karena itu orang-orang yang datang bersujud tidak menaruh curiga sedikit pun kepada penjaga pintu itu saudara. Lalu si penjaga pintu itu berperan sesuai dengan perjanjian sebelumnya, yaitu diam saja, tidak boleh berbicara sambil mendengarkan isi hati orang-orang yang datang berdoa di sana. Lalu saudara, orang yang datang pun selalu berbondong-bondong, tidak habis-habisnya. Dan permintaan mereka pun ada yang rasional, ada juga yang tidak rasional. Dan banyak sekali saudara permintaan yang aneh-aneh di sana didengar oleh penjaga pintu ini. Namun demikian si penjaga pintu itu tetap bertahan untuk tidak berbicara sesuai dengan perjanjian, karena harus menepati janji sebelumnya dengan Yesus. Pada suatu hari saudara, datanglah seorang saudagar kaya. Setelah saudagar itu selesai berdoa, ternyata kantung uangnya tertinggal di gereja itu. Ia melihatnya, artinya si penjaga pintu yang telah menggantikan Yesus itu melihatnya dan ingin sekali memanggil saudagar itu kembali. Namun terpaksa ia menahan diri saudara untuk tidak berbicara sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya datanglah seorang miskin yang sudah 3 hari tidak makan.
Lalu di sana ia pun berdoa kepada Yesus agar dapat menolongnya melewati kesulitan kehidupan ini. Ketika hendak pulang, saudara, orang miskin ini menemukan kantong uang yang ditinggalkan oleh saudara kaya tadi. Ya, dan memang ketika kantong itu dibuka ternyata isinya uang dalam jumlah yang sangat besar. Lalu orang miskin itu pun kegirangan bukan main, saudara. Dia katakan, Yesus benar-benar baik, semua permintaanku dikabulkan. Dengan amat bersyukur ia pun lalu pergi dari gereja itu, saudara. Lalu di atas salib Yesus ingin sekali memberitahukan kepada orang miskin ini bahwa itu bukan miliknya. Namun karena sudah ada perjanjian, maka ia tetap menahan diri untuk tidak berbicara. Lalu berikutnya, saudara, datanglah seorang pemuda yang akan berangkat berlayar ke tempat yang jauh. Ia datang memohon agar Yesus memberkati keberangkatannya, memberikan dia keselamatan. Dan saat hendak meninggalkan gereja itu, saudara, tiba-tiba saudagar kaya itu menerjang masuk dan langsung mencengkeram leher si pemuda itu dan memaksa pemuda itu untuk mengembalikan uangnya, saudara. Lalu si pemuda itu pun tidak mengerti keadaan yang sebenarnya. Lalu keduanya saling bertengkar di gereja itu. Di saat demikian, saudara, tiba-tiba dari atas kayu salib Yesus akhirnya angkat bicara. Itu luar biasa, saudara. Setelah semua masalahnya jelas, saudagar kaya itu pun kemudian pergi mencari orang miskin itu. Dan si pemuda yang akan berlayar pun pergi bergegas karena khawatir akan ketinggalan kapal. Lalu saudara, Yesus yang asli kemudian langsung muncul, menunjuk ke arah kayu salib itu sambil berkata, "Turunlah kamu," dia katakan. "Kamu tidak layak berada di sana." Penjaga itu pun berkata, "Aku telah mengatakan yang sebenarnya, Tuhan, ya, dan menjernihkan persoalan serta memberikan keadilan. Apakah salahku lagi?" dia katakan. "Kamu itu tidak tahu," kata Yesus, "saudagar kaya itu sama sekali tidaklah kekurangan uang. Uang di dalam kantong itu bermaksud untuk dihambur-hamburkannya. Namun bagi orang miskin, uang itu dapat memecahkan masalah dalam kehidupannya sekeluarga. Tidak kau tahukah itu? Yang paling kasihan adalah pemuda itu tadi. Jika saudagar itu terus bertengkar dengan si pemuda itu sampai ia ketinggalan kapal, maka pasti si pemuda itu mungkin tidak akan kehilangan nyawanya sekarang. Tetapi sekarang kapal yang ditumpanginya sedang tenggelam di tengah laut dan dia di sana juga ikut hanyut." Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedengarannya ini seperti sebuah anekdot yang menggelikan kita pagi ini. Apa yang ingin kita pahami? Kita harus belajar, saudara, di balik segala sesuatu terkandung sebuah rahasia kehidupan yang sudah diaturkan oleh Tuhan bagi setiap kita. Apakah keadaan situasi itu sesuatu yang baik atau keadaan situasi itu yang buruk yang kita hadapi setiap hari? Yang pastinya dalam pengaturan Tuhan, bahwa di balik semuanya itu terkandung sebuah rahasia kehidupan yang hanya Tuhan yang mengaturkannya bagi kita. Kita tidak punya hak untuk menjadi pahlawan sepertinya menjadi pembela untuk segala sesuatu kesulitan yang ada. Sesungguhnya kesulitan yang kita hadapi pun diizinkan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya demi kebaikan kehidupan kita. Bukankah itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8:28? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sering menganggap apa yang kita lakukan adalah yang paling baik. Namun kenyataannya kadang justru itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu terjadi karena kita tidak mengetahui hubungan sebab akibat dalam kehidupan kita. Karena memang hanya Tuhan yang tahu, ya hanya Tuhan yang tahu mengaturkan segala sesuatunya itu menurut kehendaknya bagi kita. Lalu kita harus percaya, saudara, bahwa semua yang kita alami saat ini, baik itu kekurangan, baik itu kemalangan, baik itu keberuntungan, sesungguhnya semuanya itu, saudara, merupakan hasil dari pengaturan yang terbaik dari Tuhan buat kita semua. Jangan pernah menyesali apapun yang terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah memberontak. Jangan pernah merasa bahwa kita gagal kalaupun sedang menghadapi suatu kegagalan. Karena bisa saja itu dirancang Tuhan
untuk menyatakan kehendak-Nya demi mencapai kebaikan hidup dalam kehidupan kita. Dengan begitu saudara, kita baru bisa bersyukur dalam keberuntungan dan juga dalam kemalangan, dan tetap kita dapat bersuka cita. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal, pasti saudara, sehingga menghasilkan yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk kita yang pasti mengasihi Dia. Dan Dia akan melakukan itu karena benar firman Tuhan, rancanganmu bukanlah rancanganku. Itu firman Tuhan hari ini saudara, ya. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita selalu mengerti rencana Tuhan lewat ketundukan kita untuk mau taat. Seperti pemuda tadi, ketika dia tidak taat, maka sesungguhnya dia sedang menggagalkan atau sedang mengaburkan rencana Tuhan dalam kehidupannya, juga dalam kehidupan orang-orang yang sedang mencari kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Itu yang saya sampaikan pagi ini. Kira kita selalu hidup dalam rancangan Tuhan. Jangan pernah sesali apapun yang terjadi. Bersyukurlah dan bersukacitalah, karena Tuhan pasti buat yang terbaik bagi kehidupan saya dan saudara hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu menyapa kami pada pagi ini. Lewat kebenaran firman yang kami renungkan, kami tahu bahwa sesungguhnya Engkau berdaulat mengatur kehidupan kami. Terkadang kami mengalami keadaan yang sulit yang kami tidak mengerti, tetapi itu justru dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami memuliakan Tuhan untuk itu. Berkati umat Tuhan yang lemah, kuatkan mereka. Yang berduka, hiburkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang sedih, Tuhan juga hiburkan. Yang bergumul karena sakit penyakit, hamba terus berdoa, baik yang terbaring di rumah maupun yang di rumah sakit, bahkan oleh karena terpapar COVID-19 ini pun, Tuhan menolong, menyatakan kasih-Mu, memulihkan dan menyembuhkan mereka hari ini. Juga anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, bukakan mereka lapangan pekerjaan. Yang mencari jodoh pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka. Anak-anak kami dalam perguruan pendidikan mereka di rumah dalam masa pandemik ini yang masih daring, Tuhan mampukan mereka belajar yang baik. Masih banyak anak Tuhan sekarang yang mendengarkan doa dan renungan ini. Mereka mengharapkan pertolongan-Mu. Hamba doakan biarlah mereka beroleh berkat Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara ini kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara akan hadapi hari ini, saya ingin berpesan, tetaplah kuat, semangat, dan mengucap syukur atas segala sesuatu, dan bersukacitalah dalam segala hal. Pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara. Dan saudaraku, kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, saudara rindu didoakan, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kami juga tetap memohon, bantu kami saudaraku untuk selalu membagikan, men-share renungan video ini, ya, video ini supaya banyak orang bisa menonton dan mereka diberkati seperti saudara yang sudah beroleh berkat pagi hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.